Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala البركة والكرامة سعد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله صلاة الله على الله صلاة الله سلام على إذا لقيت نبي junjungan kita Nabi panutan kita Nabi Nabi kita Nabi salatullah Allah ala Taha Allah salatullah salam ala Yasin Alhamdulillah Alhamdulillahil mu'ainil musta'an Ar-Rahimir Rahman alladhi hadana lidinil Islam wal iman wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratun ayunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hudatin irfan amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar As-Segar dan juga Al-Habib Abdullah As-Segar dan juga senior kami, guru kami yaitu Al-Habib Abdul Qadir Maulad Dawilah yang datangnya dari kota Malang yang kami muliakan, dan juga wabil khusus Ibnu Al-Habib Umar bin Zain Al-Haddad yaitu Al-Habib Ali berserta Al-Habib Alwi bin Umar bin Zain Al-Haddad yang kami hormati, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, pecinta-pecinta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kami hormati, dan juga mohon maaf orang-orang tua kami khususnya yang berada di tempat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi niatan kami kepada beliau. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah
yang mana pada malam ini Allah kumpulkan kita dalam satu tempat. Pada malam ini Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang kita yakin tidak akan bangun berdiri dari tempat ini. Harapan kita mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan yang kedua kali salawat dan salam semoga Allah juga tetap mencurahkan kejunjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumul kiamah. Yang ketiga kali al-fakir al-hakir ila rahmatil qadir. Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang jauh dari Allah yaitu salim. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Niatan tidak lain bukan pingin mengisi ceramah, tapi menyampaikan hajat daripada sahibul hajat. Karena ini yang diajarkan dengan Nabi kita Muhammad. Man kana fi hajatihi ahi, kana Allah fi hajatihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang memenuhi hajat daripada saudaranya, hajatnya juga akan dikabulkan dengan Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan lewat malam ini Allah jadikan kita orang-orang yang selalu menyenangkan hati saudara kita. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu nikmat yang besar hadirnya kita pada majlis ini, dengan harapan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini Allah jadikan kita orang yang selalu mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai pewaris-pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan i'tanim auladakum ala thalathin kisah. Ajarkan, kata Nabi Muhammad, anakmu 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah, ajarkan anakmu untuk selalu mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mohon maaf kalau saya tanya, kita ini cinta enggak dengan Rasulullah? Bahkan mohon maaf kita sering baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyah wa rasulah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan man radiya bi muhammadin nabiyyah wa rasulah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan barang siapa yang ridha, barang siapa yang ikhlas, barang siapa yang tidak berkeberatan kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ada syaratnya. Karena orang cinta ini butuh syarat, Pak, Bu. Iya enggak? Kita cinta dengan istri saja pakai syarat. Saya sendiri mohon maaf, ketika zaman cinta-cintanya dengan istri, kadang-kadang lihat toko baju, kebayang wajah istri. Ya Allah, ini baju amboi bagusnya kalau dipakai dengan istri. Lewat toko sandal juga kebayang dengan istri. Ya Allah, ini sandal amboi bagusnya. Ngelihat apa saja kebayang istri. Wong namanya cinta. Kadang-kadang lihat patung di toko kebayang wajah istri. Ini patung wajahnya kok mirip dengan istri. Nah, orang yang cinta dengan Nabi besar Muhammad, Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan syaratnya ada 6. Barang siapa yang ridha, ikhlas, tidak berkeberatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, syaratnya ada 6. Yang pertama kata beliau, ketika mendengar nama Muhammad Anda harus senang. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua kata beliau, wa bisyarihi muttadi'an, dan untuk syariat Nabi Muhammad harus Anda kerjakan. Syariat sholat yang 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, yang wanita juga barangkali ditutup auratnya. Karena kita ngelihat zaman sekarang ini, mohon maaf,
Sampai kemarin itu ada orang bilang dengan saya, Beb, mohon maaf, saya panggil Salim saja Pak ya, karena kalau takut dipanggil Habib takutnya disuruh tes DNA. Ada orang bilang, bro, Lim, sekarang ini zaman sudah akhir zaman, sekarang ini masih lebih mulia hewan ketimbang manusia. Lu kenapa semacam ini Ji? Saya nanya, coba sampean lihat, coba manusia itu kalau sedang goyang apa yang digoyang? Tapi coba kalau yang namanya hewan kuda ketika disuruh joget, yang goyang bukan pantatnya tapi kepalanya. Sedangkan yang namanya manusia ketika dia goyang, yang dipakai apa Pak? Tempatnya akhiruz zaman. Syariat Nabi Muhammad harus Anda kerjakan. Yang wanita ditutup auratnya, karena mohon maaf sekarang kan banyak yang namanya bupati Pak. Bupati ini buka paha tinggi-tinggi, artinya pakai rok mini. Kalau sudah rok mini, Ustadz Habib juga nggak kuat. Sama-sama manusia. Sampai kemarin itu saya pernah naik bis, saya turun di Jember. Dari Ketapang ke Jember, bangku kosong di sebelah. Loh, kebetulan ketika saya duduk ada satu bangku kosong. Dapat 5 kilo, ada wanita yang pakai rok mini yang ngajak anak kecil. Duduk di sebelah saya. Saya nggak kuat. Pikiran ketika melihat, alhamdulillah, balik ke kiri, astagfirullah. Jadi zikirnya cuma 2, alhamdulillah, Sampai saking gak kuatnya saya ngerokok. Mbak ini bilang dengan saya, Mas mohon maaf, tolong ya, itu asap rokoknya. Karena terus terang saya ini lagi bawa anak kecil, lagi bawa saya punya anak, usianya masih 3 tahun, gak boleh kena asap rokok. Saya juga gak mau kalah Pak. Saya bilang, Mbak mohon maaf Mbak, panjenengan kalau pakai rok semacam ini terus terang, yang namanya saya juga kuat. Tapi saya punya saudara sepupu yang di bawah juga gak kuat. Nah inilah zaman sekarang akhir zaman. Yang cinta dengan Nabi Muhammad, jalankan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Habib Abdul Haddad, wa bisunnatihi mutamassikan, dan untuk sunnah-sunnah Rasulullah harus Anda ikuti. Yang keempat, wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan untuk keluarga Nabi dan sahabat Nabi Anda harus cinta. Yang kelima, wali ummatihi musfiqan walau binasihatan, dan untuk umat Nabi besar Muhammad Anda harus menolong meskipun dengan sebuah nasihat. Yang terakhir, yang paling terkecil syaratnya, kata Habib Abdul Haddad, wa bisolati wassalami mukatsiran, perbanyak Anda membaca salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira saya mau nanya, orang kencong sehari semalam bacanya salawat berapa kali Bu? Salawat ini amalan paling enak. Panjenengan baca punya wudhu, nggak punya wudhu, tetap pahala salawatnya diterima dengan Allah Subhanahu. Mau husuk nggak husuk baca salawat. Ketika asrakal, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, nggak husuk. Yang di belakang juga ibu-ibunya nggak husuk, masya Allah. Itu kok ganteng luar biasa yang namanya Habib Reza. Semacam ini gak husuk, tetap pahala selawatnya diterima dengan Allah Subhanahu. Pengen dipuji dengan mertua, baca salawat, tetap pahala selawatnya diterima dengan Allah Subhanahu. Jadi salawat ini amalan paling enak. Punya wudhu, gak punya wudhu, tetap pahala selawatnya diterima dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fadilahnya begitu besar. Di zaman seorang aulia
Al-Imam Hasan Al-Bisri. Imam Hasan ini kebetulan didatangi dengan salah satu tamu. Ketika datang kepada Imam Hasan, ibu-ibu ini mengatakan, wahai Imam Hasan, saya ini memiliki anak yang sudah lama meninggal. Ada gak satu amalan wahai Imam yang sekiranya saya bisa mengetahui keadaan anak saya di alam barzah? Maka ketika itu diberikan satu amalan dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia pulang ke rumahnya. Dan ketika diamalkan, ibu ini terkaget karena melihat anaknya disisa di alam barzah. Maka ibu ini mendatangi Imam Hasan Al-Bisri, mengatakan, wahai Imam, tadi malam saya bermimpi anak saya di alam barzah diazab dengan Allah, disiksa dengan Allah. Doakan wahai Imam, mudah-mudahan dosa-dosa anak saya diampuni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ini pulang lagi, malamnya dia bermimpi anaknya duduk di singgasana yang megah. Maka ibu ini bertanya kepada anak tersebut, nak, tadi malam engkau diazab dengan Allah, tapi malam ini kenapa engkau duduk di istana yang megah? Maka anaknya mengatakan, bu, ketahuilah bu, di sebelah makam saya ini bu, ada kebetulan seorang anak yang berziarah ke makam orang tuanya bu. Ketika dia berziarah membaca Yasin tahlil di makam orang tuanya bu, dia membaca sholawat dengan Nabi besar Muhammad bu. Lantaran sholawat yang dia baca bu, 50 makam yang berjejer daripada makam anaknya, dosa-dosanya diampuni dengan Allah Subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau ada makam dibacakan salawat, makom-makom yang berjejer di dekat makom tersebut, 50 makom dosa-dosanya diampuni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dosa-dosa orang tua kita lantaran perkumpulan ini mudah-mudahan diampuni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbi faj'al مجتمعنا غايته حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطايا كالجسام من عطايا كالجسام. Ya Allah, jadikan masyarakat kami, khususnya masyarakat Kencong, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa kirimil arh wa hamilna bil khairil anami wa bil mutarana min salatin wa salamin min salatin wassalamin. Dan kumpulkan arwah-arwah kami Allah bersama arwah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pengen kumpul dengan ulama, dengan Nabi gak arwahnya? Amin Allahumma amin. Karena ada satu hadis, yamutul mar'i ma'aman ahabbani. Orang itu kalau sudah wafat, orang itu kalau sudah meninggal akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Kalau dia cinta dengan Habib Abdul Haddad, ketika dia akan wafat, dia akan dikumpulkan dengan Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau dia cinta dengan para wali-wali yang lain, dia juga akan dikumpulkan dengan wali-wali yang lain. Kalau dia cinta dengan Nabi besar Muhammad, kelak ketika akan wafat, dia juga akan dikumpulkan arwahnya bersama arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kalau cinta dengan mak lampir, bu, kumpul dengan mak ya Allah, mudah-mudahan Pak ya, dosa-dosa kita diampuni, amin. Kita pengen kumpul dengan Rasulullah. Bagaimana putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batur, orang yang selalu dicintai dengan Nabi besar Muhammad. Tidakkah panjenengan pengen mengikuti beliau? Bahkan ketika beliau wafat,
suami beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mau menguburkan beliau. Dan ketika dikuburkan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu menangis. Dan ketika ditanya dengan putra beliau Hasan dan Husain, wahai Aba, kenapa engkau menangis wahai Aba? Maka ketika itu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, wahai anakku Hasan dan Husain, sungguh aku saksikan Hasan dan Husain, janji datuk umur Rasulullah adalah benar. Dia mengatakan kepadaku, wahai Ali, ketahuilah kelak kalau putriku Fatimah wafat, kalau kelak apabila putriku Fatimah meninggal, wahai Ali, ketahuilah aku yang pertama kali akan menjemput putriku Fatimah Az-Zahra di dalam kubur. Dan sungguh kata Sayyidina Ali, wahai Hasan dan Husain, aku menyaksikan tangan datukmu yang mulia Rasulullah SAW menyambut putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Oleh karenanya mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada Rasulullah. Karena kita mau pakai modal yang lain gak mungkin mampu. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, andai kata ada satu manusia yang Allah ciptakan umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun, salatnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, dan amal yang lain rajin, kata Syekh Nawawi mengatakan, tapi ketahuilah di amal tersebut tidak ada kecintaan, tidak ada mahabbah kepada Rasulullah, ketahuilah amalnya akan ditolak dengan Allah Subhanahu. Jadi jangan mengandalkan sholat, amalan yang lain, andalkan cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita kelak akan dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Amin Allahumma. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan, karena mohon maaf masih ada pembicara lain. Dan mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi dijadikan pertemuan yang barokah dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini kurangnya pinang muda berampak-rampak, pinang tua berumpun-rumpun. Kepada yang muda kami mohon maaf, kepada yang tua kami mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.